Pertanyaan sering gue terima dari komika atau yang lagi belajar menjadi stand up comedian. Pertanyaannya adalah, dalam kondisi pandemi seperti ini, panggungnya nggak ada, gue bisa apa? Nah, ini adalah 5 peluang yang bisa didapatkan oleh stand up comedian di masa pandemi. Oke, walaupun sekarang panggung nggak ada, tapi bukan berarti stand up comedian lalu nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan, tepatnya ada peluang-peluang yang tersebar yang bisa kita ambil sekiranya kita bersedia. Ada 5. Kita mulai dari posisi pertama atau hal pertama yang bisa dilakukan, peluang yang bisa diambil oleh stand up comedian adalah meningkatkan awareness. Peluangnya gede sekali. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita bisa kembali stand up, keinginan orang untuk nonton lu stand up naik. Daripada ngapa-ngapain ya kan. Misalnya sekarang lu udah mulai stand up, tapi ya kadang ada job, kadang nggak ada job ya. Maksudnya sebelum pada pandemi, terus nggak ada permintaan untuk lu stand up. Nah, awareness atau membuat orang tahu bahwa lu ada, itu bisa ditingkatkan saat ini juga. Gue ambil contoh Marcel Widianto. Gue rasa di masa pandemi ini awareness terhadap Marcel naik. Bukan hanya karena dia dipilih jadi opener Komodo Menuai di Istora, tapi dia aktif sekali di sosmed. Dia muncul di YouTube-nya Denny Cagur. Dia muncul melakukan kegiatan sosial bersama dengan Dr. Tirta, kan ada panggilannya. Kemudian dia juga aktif bikin konten sendiri. Kemudian dia juga berjuang di Tonight Show, hadir juga di situ. Lalu gue perhatiin dia juga mulai jadi bintang atau mungkin semacam sidekick di beberapa kanal YouTube. Kalau gue nggak salah dia suka barengan sama Hesti juga, Purwadinata. Artinya ketika mata orang sekarang lagi ke konten, sekarang kan emang nggak di panggung tapi di kontennya banyak di internet. Nah, lu bisa dominasi semuanya. Lu bisa ambil semua ruang yang tersedia gitu. Nongol di podcast, hajar. Nongol di YouTube, orang hajar. Ada orang lain ngajak YouTube, hajar juga. Terus aja lu cari supaya awareness lu naik gitu. Tentu dengan pertimbangan-pertimbangan ya, apakah nih orang layak menghargai lu ketika lu ngebantu ngisi konten YouTube-nya dia. Tapi intinya saat ini adalah kesempatannya untuk naikin awareness supaya lu juga aktif gitu. Supaya ketika pandemi udah mulai mereda, panggung udah mulai ada lagi, lu juga mulainya nggak dari nol. Lu udah ningkatin awareness lu, sehingga orang makin tahu lu. Dan ketika tahu lu adalah stand up comedian, syukur-syukur, penasaran juga kan, ini orang kalau di video-video YouTube atau di TV, kayaknya lucu banget, stand up-nya kayak apa sih? Sikat job ke dia. Itu adalah peluang. Peluang yang bisa lu ambil sekarang. Ini juga kalau lu menyadari dunia hip-hop ya, gue ambil contoh Lil Wayne sih. Sebelum dia ngeluarin album The Carter 3, itu dia collab sama semua rapper. Hampir semua lagu tuh ada dianya. Gue lupa tuh, waktu itu gue pernah bahas, dan gue pernah baca artikelnya juga. Ada berapa lagu dalam 1 tahun yang featuringnya dia. Sehingga awareness terhadap Lil Wayne tuh gede. Setiap kali dia muncul di lagunya orang, walaupun dia cuma punya 8 bar atau 16 bar, tapi berkesan gitu. Orang jadi, siapa sih nih, suaranya khas banget. Sebenarnya kalau di Amerika Serikat orang udah denger Lil Wayne dari lama ya, dari zaman dia masih ngegrup juga. Tapi maksud gue, ranah pop nggak tahu gitu. Dan Lil Wayne salah satu kolaborasi terbesarnya itu sama Destiny's Child sebenarnya. Jadi dia nongol di salah satu singlenya Destiny's Child, gue lupa apa, dan membawa dia ke ranah pop. Sehingga ketika TC3 keluar, The Carter 3 albumnya dia, orang makin kenal, orang jadi mau beli. Nah, itu adalah di posisi pertama. Posisi kedua, peluang yang lu bisa ambil sebagai stand up comedian di masa pandemi ini adalah melawaknya di sosmed. Artinya lu mindahin insting lu, kemampuan lu untuk menulis materi, menulis kelucuan yang tadinya untuk stand up, lu pindahin dalam format-format lain yang tersedia. Misalnya lu taruh di Instagram, atau taruh di YouTube, atau taruh di Twitter, atau taruh di TikTok. Menurut gua sekarang lebih strategis untuk ada di Instagram dan di TikTok karena kemampuannya untuk tersebar lebih besar gitu. Gua ambil contoh misalnya
uh, yang misalnya gue lakukan sendiri. Bahkan di masa pandemi gue hadir ke Instagramnya orang, penyanyi-penyanyi semuanya. Ada Baim gitaris, ada penyanyi Calvin Jeremy, ada Malik and Essentials, ada Lalepsi gitu. Jadi tapi gue ngelakuin itu karena gue gemes aja. Maksud gue ini penyanyi-penyanyi pada bikin konten, gue nggak bisa sih karena gue nggak bisa nyanyi. Gue bisanya ngelawak, ya udah gue lucuin aja. Abis itu gue muncul, sehingga mungkin awareness gue cukup tinggi, dan akhirnya gue aplikasi ke diri gue sendiri. Gue bikin juga kayak video collab gitu. Gue bikin Panji Butuh Barang, atau yang belakangan ini adalah lawak collab. Akhirnya yang terjadi adalah konten, dan kelihatannya awareness ini juga ada dampaknya sama gue. Ketika gue kemudian terlihat sama masyarakat ternyata adaptif bikin konten di sosmed gitu, yang tadinya gue di panggung, akhirnya gue tuh ada masanya ya, terutama bulan-bulan 2 bulan pertama tuh sering banget diundang untuk ngomongin soal beradaptasi, new normal, gitu-gitu deh pokoknya. Bukan cuma gue yang lakuin ini, misalnya Bintang Emon tuh di Twitter dan di Instagram kalau gue nggak salah ya. Dia bikin yang DPO, terus udah gitu David Nurbianto juga bikin yang, aduh gue lupa namanya, tapi keluh kesah suami gitu, yang salah satu kontennya adalah tentang pesepeda. Habis itu viral di antara pesepeda. Terus ada peluang-peluangnya juga datang untuk dia. Terus atau mungkin seseorang yang udah ngelakuin ini dari lama, misalnya Babe Cabita yang bikin konten-konten lucu gitu. Tapi intinya adalah insting yang kita punya dan kita pakai untuk ngelawak di panggung, dipindahin panggungnya ke sosial media. Dan tentu ada adaptasi, tapi gue juga semuanya juga mulai dengan eksperimen, mulai dengan bukannya yang ini harus viral dan segala macam. Nggak akan mulai kalau kayak gitu. Gue mah nyoba aja ngelempar, lama-lama lebih baik. Itu yang terjadi dengan Lila Show. Jalan sebulan, jalan 2 bulan, jalan 3 bulan, di bulan keempat katanya mau ada sponsor, di bulan kelima gue istirahat, di bulan ke-6 sponsor belum masuk, di bulan ke-7 keluar. Kok bulan ke-7? Enggak sih. Ntar ya, gue mulai Maret, April, Mei, 3 bulan, Juni gue istirahat, Juli akhirnya muncul Lila Show dengan sponsor. Gitu. Itu yang kedua. Jadi melawak tapi di sosmed. Itu peluang yang bisa kita lakukan, karena itu nanti akan dapat peluang lagi untuk lu. Jadi lu ngelihat ada peluang di mana lu bisa berkarya, berkesenian, ngelawak, lu isi di situ, dan itu akan mendatangkan peluang lagi ke lu. Karena orang kalau mau bayar lu, dia harus ngelihat service lu kan. Maksudnya lu ini udah bikin apa sih yang lu udah lakuin gitu. Kalau lu berharap job dong, orang yang ngasih job, ya gue mau ngasih duit, tapi lu tuh apa, kerjaan lu apa, lu bikin apa, gue nggak tahu nih gitu. Jadi makanya komedian harus mulai dulu gitu. Yang ketiga, peluang yang bisa diambil stand up komedian di masa pandemi adalah ngambil job stand up virtual. Ini sesuatu yang gue juga pilih-pilih banget gitu. Tapi salah satu contohnya yang gue tahu adalah Mo Sidik tuh ngambil tuh job-job virtual seperti itu. Karena dia sebagai komedian juga tahan banting ya, dia mau situasinya seperti apa juga bisa. Dan kalau gue pikir-pikir, walaupun gue baru sekali ya stand up virtual, gue pikir-pikir ini juga sesuatu yang sebenarnya sering komedian lakukan, tapi emang nggak di depan kamera secara live. Orang biasanya kan gitu kan, stand up komedian selalu ngerasa nggak bisa stand up karena nggak dapat feedbacknya balik gitu. Terus stand up komedian juga ngerasa apa istilahnya, dia bingung ketika jarak antar joke-nya itu nggak dapat ketawa gitu, sehingga dia pepetin, tiba-tiba setnya cepet habis gitu. Tapi gue pikir-pikir, sebenarnya kita pernah ngelakuin format seperti itu sebelumnya, namanya ngebadanin. Makanya waktu gue pertama kali ngambil job stand up virtual, gue memperlakukannya kayak lagi ngebadanin tapi ditonton orang. Kalau ngebadanin ya, itu kan ngelatih seluruh setnya, mulut komat kamit. Untuk yang pernah ngeliat stand up komedian persiapan pasti pernah ngeliat tuh di pojokan sendiri, badannya gerak gitu, tapi itu sebenarnya lagi latihan. Kayak penari kan latihannya sebelum manggung adalah ya nari gitu di belakang. Sama stand up komedian juga gitu, dia ngebadanin karena sama-sama kesenian panggung. Nah jadi gue waktu itu memperlakukan kayak lagi ngebadanin, ada kamera nyala, gue ngebadanin seakan-akan gue lagi ngeliat ke arah cermin gitu. Kamera aja gue ambil. Ya udah gue ngebadanin seperti itu, termasuk dengan jedanya. Gue kalau ngebadanin dengan jeda, dan punchline misalnya gue tunggu nih, stay in the beat, masuk lagi. Persis seperti itu yang gue lakukan. Berhasil atau tidak joke gue, tentu kita tidak tahu. Tapi menurut gue ini salah satu peluang yang kita bisa ambil, karena peluangnya lebih banyak daripada peluang stand up langsung beneran di atas panggung. Jadi
Ini sesuatu yang bisa lo ambil kalau misalnya lo berkenan untuk mencoba dan untuk mengubah kebiasaan atau memiliki cara pikir kayak gue tadi, ngebadanin tapi gue lakuin di depan kamera, ditontonin orang-orang. Kayak toh gue juga kalau lagi ngebadanin suka diliatin orang juga sih, walaupun mereka nggak dengar gue ngomong apa ya. Tapi ngebadanin sambil dilihat orang tuh bukan hal yang aneh, terutama untuk gue. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah duitnya masuk. Itu dia. Itu keuntungannya. Ada duitnya. Oke. Sekarang di posisi keempat, peluang yang lo bisa ambil sebagai stand up comedian di masa pandemi adalah merilis konten lo sebagai digital download di comika.id. Dengerin baik-baik. Tentu gue ngomong gini karena comika.id kan platform yang gue miliki, betul sekali. Tapi gue juga bohong kalau gue nggak bilang sama lu bahwa ada banyak stand up comedian yang sekarang hidupnya cuma dari digital download. Banyak stand up comedian lu tanya sama mereka, mereka akan mengakui kalau bukan karena digital download gue rilis di comika.id, gue nol penghasilan. Nah tentu banyak atau tidaknya penghasilan lu dari digital download tergantung sama level lu secara reputasi ya, secara brand di kancah stand up comedy, dan baik atau tidak set lu. Kalau set lu lucu, orang akan rekomendasi, orang lain akan beli. Kalau lu cukup dikenal, maksudnya udah punya cukup reputasi, orang akan beli, kemudian ditambah lucu lagi, akan lebih banyak lagi yang beli. Tapi pun kalau misalnya lu belum terlalu terkenal sama yang lain, tapi lu juga cukup punya pasar ini akan membantu lu untuk berpenghasilan. Makanya kalau lu perhatiin, dalam pandemi ini nggak putus konten-konten dirilis di comika.id, bahkan nambah terus, bahkan nambah kategori terus gitu. Kayak kemarin ada stand up night untuk pertama kali rilis. Stand up night itu adalah acara-acara besutan komunitas, dan kemarin komunitas stand up Indo Jakbar yang rilis duluan, dan rasanya jadi murah sekali itu karena harganya 150.000, tapi gila itu line-up-nya luar biasa, nama-nama brilian semua. Cek aja sendiri di comika.id. Terus ada yang sifatnya grup gitu, kayak misalnya Sohibul Diksi atau Wah Bertiga nih. Dan nanti akan ada lagi produk baru yang sebenarnya masih ada komedinya tapi bukan stand up comedy. Nanti dilihat aja. Plus ada banyak komedian-komedian yang udah lama nggak stand up tapi masih nyimpen konten. Akhirnya ditaruh di comika.id untuk jadi penghasilan. Nah menurut gue ini peluang. Bahkan salah satu alasan gue bikin comika.id adalah untuk ngasih peluang itu kepada teman-teman komedian. Kan gue bisa aja tetap di wsydnshop.com dan cuman gue yang mendapat penghasilan, bisa. Tapi kan setelah gue lihat gue dapet, gue coba ke anak-anak callback adalah callback atau Brothers Concert ya. Pokoknya salah satu dari mereka berdua deh. Antara Brothers Concert si Vico Rispo atau callback si Frimawan Rigen sama Rahmat yang naruh di gue, kemudian ada duitnya masuk. Lumayan duitnya. Gue pikir ya udahlah gue buka aja untuk semuanya. Jadi karena emang gue bikin platform ini untuk komika, maka ini adalah peluang yang komika bisa ambil. Nah yang terakhir, kesempatan atau peluang untuk komika di masa pandemi adalah dengan bikin acara di comikacomedy.club. Sebuah layanan terintegrasi, bayangin aja kayak comedy club tapi online. Jadi lu bisa datang ke Comika Comedy Club, tinggal ya lu kalau komedian tahu cara menghubungi gue atau cara menghubungi misalnya Bari, atau bisa DM juga di @comikaent, comikaent. Kemudian bilang mau bikin show, nanti dihubungin, nanti kita diskusi. Kalau misalnya lu datang dengan konsep lu kasih tahu lu pengen show-nya seperti apa, nanti duit dari tiket bagi hasil lu terima berapa, kemudian Comika Comedy Club terima berapa. Dan ini memungkinkan sekarang karena orang nonton streaming tapi beli tiket, mau atau tidak jelas mau, karena kemarin gue nyoba sendiri. Kemarin gue habis buka acara The Founders, tiketnya 500 tiket dijual, harga tiketnya kalau gue nggak salah 150.000, habis dalam beberapa jam, yang mana duitnya untuk disumbangkan. Tapi artinya orang berkenan untuk bayar untuk nonton acara komedi gitu. Sebelumnya gue bikin Comika Afterlife nggak untuk acara amal, tapi berhasil juga gitu. Jadi artinya ini sesuatu yang bisa dilakukan. Kalau misalkan lu mau bikin semacam format talk show, ini akan tepat sekali gitu. Misalnya lu bikin sebuah kreatif, misalnya aja kayak anak-anak Sohibul Diksi atau anak-anak kayak Wah Bertiga nih, atau lu kalau mau bikin kayak talk show lucu gitu, lu bisa taruh di situ, kasih tiket supaya penonton lu tersaring. Ketika penonton lu tersaring, lu bisa ngelawak dengan lebih liar lah, dengan lebih bebas.
hasrat selama ini pengen ngomong apa yang lu pengen omongin tuh bisa terjadi karena di lingkungan yang terkontrol, orang udah beli tiket gitu. Dan jadi enak karena Comika Comedy Club itu punya database penonton acara-acara kami, acara-acara yang dibikin sama Komika. Itu kan banyak tuh selama ini tuh, dari Komika Money Market, terus Lucuan, terus misalnya UFC, Ultimate Funny Comika, dan acara-acara lain. Itu semua mereka akan di-blast informasi tersebut sehingga mereka tahu gitu ada acara komedi. Dan kalau misalnya mereka tertarik ngelihat line-up-nya atau ngelihat nama lu di situ, mereka akan beli tiket. Dan lumayan, akhirnya lu bisa kembali berpenghasilan lewat berpertunjukan yang dilakukan secara online. Ada baik dan ada enggaknya tentunya. Manggung online itu walaupun sama-sama live, tapi karena nggak fisik lu nggak ngerasain energinya. Tapi ada mainan yang hanya bisa terjadi ketika online, kayak lucu-lucuan yang terjadi karena misalnya lu bermain dengan green screen, lucu-lucuan yang terjadi karena justru lu ada di sisi yang berbeda, kelucuan yang terjadi karena internet nge-lag justru yang bisa jadi peluang. Pokoknya jangan bayangin pengalaman off-air akan ada di streaming, jangan. Justru pengalaman streaming itu adalah sesuatu yang nggak bisa lu temukan di off-air gitu. Jadi itulah menyenangkannya. Nah, comikacomedy.club udah siap untuk lu isi setelah The Founders. Seingat gua, David Nurbianto mau bikin pertunjukan di situ, Awe juga mau bikin pertunjukan di situ, Bari juga mau bikin pertunjukan di situ. Kalau lu mau bikin pertunjukan silakan. Gua juga mau bikin pertunjukan di situ, tapi fokus gua, kepala gua masih di Komedo Menoy Stand Up Comedy World Tour, terutama Istora. Jadi silakan aja gue undang siapapun komika yang pengen bikin acara dan narik tiket dari acara tersebut untuk jadi penghasilan lu. DM aja @comikaent atau WhatsApp gue karena lu tahu nomor gue. Itu adalah 5 peluang untuk stand up comedian komika di Indonesia di masa pandemi. Yang mana yang mau lo ambil, pilih sendiri. Masing-masing punya keuntungan, ada juga kekurangannya. Tapi kalau misalnya lu nggak betah untuk nggak ngapa-ngapain, atau lu nggak sabar untuk kembali berkomedi, itu tadi adalah jalan yang bisa lu ambil. Sekian dulu dari gue, terima kasih banyak dan goks.